Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selawat dan salam mudah-mudahan tetapkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, mudah-mudahan kita selalu diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melewati proses untuk menuju kesembuhan bagi yang masih sakit, menuju sehat. Dan kali ini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana caranya jika kalian terserang sesek atau napas pendek karena gangguan lambung. Biasanya yang sesek sini ya, yang nyeri-nyeri bagian dada, nyeri. Kadang celekit gitu. Kadang seperti ada yang jalan kan, celekit di dalam perut sini naik kan, begah, terus di sini berdebar-debar, kadang berdebar, napasnya pendek. Nah, itu caranya bagaimana untuk triknya bagaimana untuk agar bisa ini ya, biar bisa plong lagi nafasnya. Tenangkan pikiran. Lagi-lagi pikiran pertama, tenangkan pikiran. Setelah itu dipijat teman-teman. Terapi pijat mandiri, nggak usah minta tolong orang lain, pijat sendiri aja. Ada yang kadang dikerok. Kalau orang-orang masuk angin itu biasanya dikerok, tapi lebih baik tidak dikerok, teman-teman. Karena katanya kalau dikerok itu kurang begitu bagus. Tapi kalau misalnya kalian kerok, yang penting nggak sering-sering, nggak apa-apa. Tapi lebih baik dipijat. Teman-teman, gimana? Dipijat daerah mana? Nah, kalau saya dulu pijatnya di sini teman-teman, nih di area sini. Ini kan ada lengkungan ini. Nah, ini ada lengkungan, tulang melengkung ini. Di sini ya juga ada tulang lengkung. Nggak tahu saya namanya tulang apa, karena saya bukan dokter ya. Nah, ini ada lengkungan. Kalau yang kanan bisa dipijat dengan tangan kiri. Kalau yang kiri bisa dipijat dengan tangan kanan sendiri. 3 menit teman-teman, 3 menit. Di sini 3 menit, di sini 3 menit. Setelah itu nanti bisa yang lain juga. Di atas perut ada tulang rusuk ya. Di sela-sela tulang rusuk sini, nah sela-sela tulang rusuk ini itu juga dipijat. Nah seperti ini. Seperti ini teman-teman. Pakai kayak gini. Ini dipakai. Jangan terlalu keras. Kalau keras nanti membekas, sakitnya membekas. Ya terasa, tapi jangan terlalu keras. Gitu. Yang mana dulu? Yang daerah rusuk dulu atau di sini dulu? Kalau saya dulu melakukannya yang atas sini dulu teman-teman. Tentunya dengan berdoa kepada Allah dulu, minta untuk disembuhkan. Ya Allah, saya keadaan seperti ini, saya mau pijat ya Allah. Dengan mengatur pernapasan perut. Nah, jadi memadukan satu, pernapasan perut. Kedua, dipijat. Ketiga, dengan kalimat afirmasi yang positif agar kita tenang. Bagi contoh, kita pernapasan perut sambil siap-siap memijat. Misalnya sini dulu, bagian kanan dulu misalnya. Pernapasan perut itu seperti ini. Sebelum pijat, pernapasan perutnya seperti ini. Nah, tarik napas ya. Nah, pernapasan perut itu bukan ditahan di sini ya, di diafragma, tapi di perut. Nah, udara itu atau oksigen itu sampai di perut, kita tahan 3 detik.
tahan 3 detik, baru kita hembuskan. Seperti itu akan mengurangi sesek kalian. Coba saja kalau nggak percaya, lakukan itu berkali-kali sampai kalian plong. Insya Allah nggak sampai berapa kali sudah ada perubahan. Hanya pernapasan, belum dipijat loh itu. Apalagi kalau dipijat. Nah, itu misalnya kita tarik nafas, Allah, seperti itu. Terima kasih ya Allah. Seperti itu, seperti orang meditasi. Kayak itu. Nah, itu sambil pernapasan perut, kita taruh di sini tangan kita sambil dipijat. Keduanya dipijat sambil pernapasan perut diatur. Nih, ini di lengkungan ini di dalamnya teman-teman, di dalamnya. Terus nanti kalian akan merasakan sendiri. Dicari yang kira-kira membuat sampai tangan di sini itu terasa. Nah, kalau ditekan di sini, tangan di sini tuh ada yang kayak tertekan kayak gitu. Terus bagian sini ada yang kayak tertekan, bagian perut ini. Kalian bisa jadi sampai mengeluarkan apa namanya angin. Nah, jadi kentut, sampai kentut biasanya. Itu biasa kalau saya lakukan dulu seperti itu ya. Tekan selama 3 menit. Allah, kayak itu. 3 menit di sini. Terus kalau sudah bagian sini dekat leher juga ke dalam kayak gitu dicari kayak gitu. Nih kaki ini. Nah, terus tarik nafas. Itu. Terus yang kiri juga setelah 3 menit ini dilakukan 3 menit. Terus ini juga dilakukan 3 menit. Allah, itu 3 menit mana? Dilakukan 3 menit. Cari kira-kira yang sampai ke tangan sini mana, sampai yang sampai ke sini itu mana, ada rasanya teman-teman. Kalau kalian tekannya itu ada rasanya sampai di tulang di sini belakang kayak gitu, di punggung itu ada terasa seperti tertarik, leler kayak gitu. Coba dan juga ya mandiri. Sebenarnya sih kalau ada orang yang bisa mijet itu dipijit bagus, tapi kan kita sering merasakan sesek kayak gitu. Sensasi sesek itu kan sering muncul. Masa kita setiap sesek minta dipijitin sama orang lain? Kalau sama istrinya mending, istrinya itu. Tapi kalau kasihan setiap saat minta tolong sama istri, setiap saat minta tolong sama bapaknya atau ibunya yang belum menikah, ya kasihan loh. Masa sedikit-sedikit kita minta tolong, ya kita bisa sendirilah di sini. Nah, tuh 3 menit. Terus area sini teman-teman, area tulang rusuk. Nah, di atas perut kan ada tulang rusuk ini. Area tulang rusuk ini dipijat pakai ini jempol. Nah, ini ditekan. Tekan itu. Di antara ini misalnya rusuk. Nah, di sela-selanya ini misalnya tulang rusuk bagian bawah, atasnya, terus atasnya lagi, terus ada lagi atasnya gitu, sampai ke sini juga ini di bawahnya ini kan ada di bawah lengkungan ini, dari bawah sini sampai ke atas ini ada lengkungannya itu. Jangan keras-keras, jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng nanti membekas, kalian jadi sensasi lagi. Wah, ini kenapa ya ini? Padahal bekas pijatan, tapi bagi yang ansi dan psikosomatis sudah panik. Wah, bekas pijatan padahal ini sakit-sakit, ini istilah Jawanya jarem. Wah, jarem ini. Tapi bagi yang ansi, wah, ketakutan. Wah, dada saya malah semakin sakit. Wah, seperti itu, dada saya semakin sakit. Padahal bekas pijatan sendiri ya. Kalian bisa pijat sendiri tuh ya, daerah sini, atau dibantu dengan tangan ini ke sini, pijat sampai ke sini, ini bawah, ini di sini. Nah, setelah rusuk ini selesai, ke sini 3 menit semuanya teman-teman. Yang di sini 3 menit, yang di sini 3 menit teman-teman. Terus yang di rusuk-rusuk, sela-sela tulang rusuk ini 3 menit. Terus yang di sini nih, ini turun ini kayak gini. Terus ditarik ke depannya ini, ya, ini
3 menit. Sambil duduk sila kayak gini di kamar atau di tempat sholat, sini juga nih 3 menit. Jadi 3 nah, terus 3 20 menit lah sendiri, terapi sendiri 20-an menit kurang lebih. Pasti itu mengurangi sesekalian, itu akan insya Allah berkurang, akan plong. Coba saja, coba ya, pokoknya ini sambil atur pernapasan. Jadi setiap mijat kita atur pernapasan perut, jangan pernapasan sampai dada di sini, jangan gitu, tapi tarik yang banyak. Nah, kita posisinya sampai tegap kayak gini, napas masuk sampai tegap, nggak bisa tunduk kayak gini, sakit. Kalau posisinya pas penuh sampai penuh kayak gitu, ditahan 3 detik, keluarkan sambil dipijat Allah, sambil nyebut Allah, terima kasih ya Allah. Atau kalau enggak, misalnya kalian hafal dengan menyebut sambil mijat kayak gini, bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu sambil pijat kayak gini, tarik nafas, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau hafal seperti itu, tarik nafas lagi, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau hafal, tapi kalau nggak hafal ya dengan bismillah, Allah subhanallah, zikir, intinya zikir kepada Allah. Itu yang bisa teman-teman terapkan bagi yang masih mengalami sensasi nafas pendek atau sesek di dada. Kalian bisa menerapkan itu. Dan kalau misalnya teman-teman yang mengalami begah di lambungnya atau posisinya kembung, itu mana yang harus dipijat, besok saya kasih tahu lagi. Ini tentang seseknya dulu ya, daerah sini, sekitar sini. Kalau besok misalnya di perutnya atau gini gimana, itu akan ada pijat di area tangan, di area kaki. Kalian daripada ngapain bingung bengong mau ngapain, itu terapi sendiri sambil melakukan terapi 41 hari di video sebelumnya yang saya kasih tahu kan, itu dicoba aja dulu, nggak sampai 40 hari, insya Allah perubahannya sudah sangat luar biasa. 11 hari sampai 21 hari sudah ada perubahannya. Sabarnya, yang penting sabar. Tapi teman-teman biasanya yang ansi dan psikosomatis itu hanya bingung tok, cuman cari-cari ke sana, cari-cari ke sini, tapi nggak action, nggak praktek. Itulah kesalahannya. Jadi kalian itu dapat dari siapapun, monggo lihat videonya siapa, monggo lihat videonya saya di channel Pembuati ini, mau dipraktikkan monggo silahkan diterapkan. Di video yang lain misalnya memberi tips-tips yang lain mau dipraktikkan monggo silahkan. Yang penting jangan hanya cari-cari penyakit apa ini dan cari-cari saya harus bagaimana dan cari-cari tok tapi tidak action. Nah, itu kesalahan bagi teman-teman yang ansi dan psikosomatis seperti yang saya alami dulu, seperti itu. Saya memaklumi kalian, saya memaklumi teman-teman semua karena saya pernah merasakan semua itu. Jadi nggak apa-apa, tapi setelah tahu ini coba praktekkan. Kalau kalian praktek action, insya Allah ada hasilnya. Kalau kalian tidak berbuat, mana mungkin Allah mau mengizinkan. Allah akan mengizinkan permohonan kalian, mengabulkan permohonan kalian. Kalau kalian sendiri diam saja, tidak action, tidak praktek, ya akan seperti itu terus. Kalian curhat terus di misalnya di Facebook, kalian curhat di form komentar, kalian curhat di teman-teman kalian, percuma saja kalau kalian tidak action. Tapi kalau kalian action,
kalian praktek, kalian coba bangkit, saya harus begini, terapin apa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Lihat dari video 1 sampai video yang akan datang, terus diikuti. Nanti itu ada jalannya, nggak usah bingung. Coba kalian terapin. Pijatan kalau sesek di mana, pijat sendiri. Kalau kembung nanti di mana, nanti saya kasih tahu karena waktunya tidak cukup ya. Kalau kelayangan pijat di mana. Kalau pas cemas pijat di mana. Nah itu. Terus kalau makan buahnya buah apa, nanti makanan pantangan itu apa saja kalau saya yang makan dulu. Kalau minuman yang boleh itu apa, makanan yang boleh itu apa, nanti akan saya sampaikan pelan-pelan. Kalian ikuti aja dulu ini dengan sabar. Insya Allah kalian akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah kalian akan diangkat derajatnya, teman-teman. Jangan khawatir, jangan panik. Atur pola pikir kalian, silahkan diatur. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Tentunya saya juga banyak kesalahan untuk menyampaikan beberapa hal sebelumnya. Saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya berdasarkan pengalaman yang telah saya alami. Saya bukan dokter, saya bukan apa-apa, saya bukan ustadz, saya bukan ini, tapi insya Allah dengan pengalaman yang saya lakukan itu insya Allah akan membantu kalian untuk sembuh, insya Allah. Teman-temanku dimanapun berada, mungkin cukup sekian dulu, kita sambung lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.